terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menyapa Anda dalam Sapa Sulsel untuk menyajikan informasi yang menarik dan juga perbincangan yang inspiratif. Di pagi ini sudah siap untuk menjalankan aktivitasnya, semoga semuanya dilaksanakan dengan penuh semangat dan jangan sekali-sekali dengan semangat yang rendah ya. Yang pastinya mudah-mudahan semuanya bisa berakhir dengan sukses. Pagi ini kita akan berbicara khusus untuk Anda yang ingin membuka usaha kuliner. Ada 3 anak muda yang kemudian mereka bekerja sama membuat usaha kuliner. Kita akan menggali inspirasi dari para pengusaha kuliner ini. Langsung saja saya hadirkan 3 orang itu di studio Kompas TV Makassar. Yang pertama ada Nuryana Safitri. Halo Nuryana, ya. Apa kabar? Baik. Saya panggil apa ini? Nana. Nana? Ya. Oke, selamat pagi Nana. Kemudian yang di tengah ada Ika Agus Fitrianingsi. Selamat pagi. Selamat pagi, Saya Kak. panggil apa? Ika. Ika, sudah hadir di sini, berarti anak pertama ya? Iya. Iya. Oke, benar ya. Pelesetan dari Eka berarti ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada Fatma Lasari. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah hadir di studio Kompas TV Makassar membuat Sapa Sulsel di pagi ini kelihatan cantik ya. Oke, terima kasih. Di pagi ini 3 orang ini juga tidak datang sendiri, tidak datang membawa diri, tapi juga membawa makanan. Di studio bisa kita lihat ini beberapa menu yang mereka jual di Makassar. Nama brandnya apa sih? Makananku. Makananku. Ini ada di tutupnya, Makananku, nama brandnya. Bisa diperlihatkan. Nama brand dari usaha kuliner yang mereka jalankan adalah Makananku. Oke, coba kita lihat apa saja yang kemudian menjadi menunya. Ini dia. Wow, hotang ya? Ya. Oke, ini bisa dikatakan jajanan ala Korea. Banyak sekali kita dapatkan di pinggir jalan Korea, tapi sayang saya belum pernah ke sana ya. Mungkin ada di antara kalian sudah pulang dari sana ya? Belum. Oh belum. Berarti lihat di internet aja ya. Oke, ini apa namanya? Itu mozzarella sosis stick. Mozzarella sosis stick. Ya. Oke, kalau yang ini boleh dibantu saya? Yang itu apa? Kalau yang ini? Ini mozzarella stick coklat. Ini mozzarella stick coklat. Ya. Boleh dimiringkan sedikit, perlihatkan kamera. Oke, mozzarella stick coklat. Wow, coklatnya lumer banget tuh ya. Oke, kalau yang ini? Yang itu mozzarella stick. Mozzarella stick. Nah, bisa dilihat nih menunya. Kemudian yang terakhir di sana? Kalau yang ini kebetulan mini mosa. Ini yang berbeda toppingnya dari yang tiramisu. tadi ya. Ini dalam bentuk kotak-kotak ya. Ya. Apa namanya? Mini mosa. Mini mosa. Oke, Mozzarella. mini mosa. Mozzarellanya lumer banget ya. Kemudian satu lagi belum saya buka. Ini kayaknya saya lihat biasa kita cicipin nih ya. Nah, ini dia. Martabak kah atau Kalau apa? yang ini menu baru. Menu apa? Menu barunya yang chicken mozzarella. Chicken mozzarella. Oh. Chicken mozzarella. 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 Oke, wow mantap sekali nih. Berbeda-beda tapi semuanya menggugah selera. Oke, kita cerita terlebih dahulu. Kalian bertiga ini hubungannya apa? Boleh tahu? Kita berteman dari awal masuk kuliah. Awal masuk kuliah? Iya. Ceritakan kepada kami bagaimana awalnya sampai kalian bertiga ini join bekerja sama membuat usaha kuliner. Awalnya kita satu tujuan mau buat sesuatu yang beda. Terus sering cerita tentang dunia kerja. Awalnya sebelum buat usaha kita kerja. Terus maksudnya sebelum buka usaha kuliner ini iya, kalian kerja. Semuanya masing-masing iya, udah kerja. masing-masing. Oke, terus? Terus selama di tempat kerja kita kepikiran kok di luar dari ekspektasi. Sering pokoknya beda dari ekspektasi lah. Terus menuruti keinginan bos, peraturan begitu. kantor dan lain-lain. Terus? Terus sering cerita
lama-kelamaan kita nekat resign dari kantor Wow. masing-masing. Terus kita cerita lah tentang usaha ini. Bilang kenapa kalau kita tidak buat usaha saja. Ya buatlah ini dari modal awalnya 50.000, terus diputar selama 5 bulan tanpa mengambil keuntungannya dulu. Pokoknya terus diputar sampai bisa menghasilkan. Modalnya cuma 50.000 pertama. Iya, 50.000. Diputar sampai 5 bulan. Iya, 5 Keuntungannya tetap digunakan untuk sebagai modal kembali, begitu. Modal kembali. Dan akhirnya sebesar sekarang. Alhamdulillah. Tapi cerita menarik yang mereka sampaikan adalah mereka sebenarnya orang pekerja kantoran, memutuskan tiga-tiganya resign. Iya. Itu di kantor yang sama atau berbeda-beda? Kalau kebetulan saya sama Nana satu tempat kerja. Kalau Mala sendiri beda. Oke, kalian sendiri background pertemanannya itu sejak kuliah? Iya, betul. Satu fakultas? Satu fakultas, satu tempat tinggal juga dulu. Wow. Satu kos-kosan. Berarti jalinannya udah rasa saudara nih ya? Iya. Oke. Jadi berawal karena ada rasa bosan mungkin dengan dunia kerja, kalian ingin membuat usaha sendiri dan menjadi seorang pengusaha kuliner begitu ya? Iya. Oke, Fatma Lasari, sejak kapan usaha kulinernya ini dimulai? Sejak November November tahun 2018. Berarti sekarang udah mau masuk 2 tahun ya? Iya. Udah jalan mau 1 tahun lebih, udah masuk 2 tahun di bulan November 2020 nanti. Nah, sejauh ini Nana sejak awal mendirikan usaha ini, itu menu yang dijual apa? Apakah sama seperti yang sekarang atau berbeda? Beda. Apa aja? Awalnya cuma 5 menu. Itu yang mozzarella stick, mozzarella sosis stick, sosis stick, sama toppingnya Dan yang beda-beda. sekarang ini udah banyak banget menunya. Sekarang udah berapa menu? Ada lebih 6 menu. 6 menu. Oke, baik. Ini ceritakan kepada saya, siapa yang membuat makanan ini? Benarkah kalian bertiga yang turun langsung mengerjakannya dan meraciknya sendiri? Ayo. Iya, dari kami bertiga. Awalnya resepnya itu sering gagal, mozzarellanya keluar. Sampai 3 bulan kita terus sambil menjual, sambil kita cari resep yang pas. Dan alhamdulillah pas masuk outlet baru yang di Aropala, bahannya serta resepnya itu alhamdulillah sudah pas. Jadi belajar buatnya itu secara otodidak atau melihatnya di internet atau bagaimana? Awalnya di internet. Tapi kita kembangkan terus karena kan setiap orang pasti beda-beda resepnya, beda-beda dalam mengolah. Jadi kita terus sampai cari resepnya sampai dapat, terus penambahan bahan, ganti-ganti bahan. Alhamdulillah sudah dapat resep pasnya. Nah, ternyata begitu ya. Sebagai pengusaha kuliner itu biasanya selalu melakukan eksperimen, dan eksperimen itu biasanya gagal, akhirnya menemukan rasa yang pas, barulah berani begitu ya. Tapi siapa yang boleh menjawab pertanyaan saya nih? Dari sekian banyak menu kuliner, mengapa kalian menyasar menu seperti ini, jajanan-jajanan Korea, hotang dan lain-lain? Karena awalnya itu sepengetahuan kami sepengetahuan kami itu kondok ini sendiri belum ada di Makassar. Jadi kenapa tidak kita mencoba jualan ini, karena kebetulan menu ini sendiri sudah populer di daerah Jawa. Populer di luar Sulawesi Selatan, akhirnya ingin dibawa di sini. Berarti kalian ini termasuk pelopor-pelopor makanan seperti ini nih, yang ada di Makassar nih, di Sulawesi Selatan. Bayangkan, ada sebuah cerita menarik begitu ya, karena mereka berani untuk melangkah keluar dari kantor, kemudian menjalankan usaha. Dan tahukah Anda, setelah dibuka di November 2018, sekarang mereka sudah memiliki beberapa cabang. Wow. Berapa sekarang cabangnya, Nana? Sekarang sudah 4. 4 cabang. Oke, ceritakan di mana saja cabangnya. Yang cabang pertama itu di Aropala Food City di Hertasning, terus yang kedua itu di Teras Alfa Midi, Jalan Perintis Kemerdekaan. Yang ketiga itu Cafe Pijakan, Jalan Pelita Raya, dan yang keempat itu di Mamuju, Taman Karema. Oh, di luar provinsi Sulawesi Selatan juga sudah ada ya. Mengapa kemudian menyasar Mamuju? Adakah di antara kalian yang personilnya berasal dari Mamuju? Kebetulan dari Sulawesinya sama ya, Sulawesi Barat. Mamuju, terus kebetulan sering dapat DM bilang,
Kak, di Mamuju kapan, di sini kapan. Dan kebetulan ada keluarga di Mamuju, terus ada lokasi yang memadai, dan berani ambil di sana. Oke, baik. Mungkin tidak bisa jadi tidak akan di Makassar saja, mereka pasti akan menyasar beberapa daerah kota di Sulawesi Selatan pastinya. Pasti sudah ada rencana begitu ya. Oke, di sesi berikutnya kita akan icip-icip bagaimana rasa dari makanan yang mereka buat. Kita akan cicipi. Setelah jeda tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Waktunya kita mencicipi beberapa menu kuliner yang menjadi menu andalan di brand Makananku. Sebuah brand yang didirikan oleh 3 orang wanita yang nekat keluar dari kantor, keluar dari tempat ia bekerja dan mendirikan usaha. Ada jiwa-jiwa pengusaha nampaknya di 3 orang ini gitu ya. Dan sekarang mereka udah sukses. 4 cabang sudah dibuka di beberapa daerah, termasuk di Mamuju, Sulawesi Barat. Waktunya kita coba, ini yang akan saya coba mungkin. Karena kenapa saya pilih ini, yang tidak terlalu banyak coklatnya, nanti terlalu lumer, belepotan jadinya ya. Oke, ini apa? Mozzarella stick. Mozzarella stick. Kita coba. Isiannya apa ini, boleh tahu? Mozzarella. Mozzarella. Selain itu apa aja komposisi semuanya? Bisa selain mozzarella apa aja? Mozzarella isinya terus dibalut dengan adonan roti. Adonan roti. Oke, adonan roti yang di luarnya ya. Isinya mozzarella. Proses pembuatannya ini makan waktu berapa lama ya? Singkat kali ya? Sekitar 10 menit. 10 menitan untuk satu begini ya. Oke, kita coba adonan roti, luarnya kemudian dalamnya isinya mozzarella. Ini sebenarnya kalau panas nih bisa ditarik yang kemudian copot jatuh. Tempatnya jatuh, untung bukan makanannya ya. Kalau makanannya waduh. Ya, oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat mozzarella dalamnya nggak main-main ya. Isiannya banyak ya. Iya. Ini untuk satu porsi begini terbilang besar nih sebenarnya ya. Iya, bisa mengenyangkan. Ini untuk porsi besarnya tuh kalian hanya satu tipe aja atau ada yang besar, ada yang kecil? Satu tipe. Satu tipe aja, yang besar seperti ini ya? Iya. Oke, sangat terasa mozzarellanya karena isiannya hampir seluruhnya kayak ini mozzarella ya. Kemudian dibalut dengan adonan roti. Kemudian dibumbui di luar, ditaburi juga cairan mozzarella juga ya. Mayones. Mayones ya. Oke. Rasanya mantap. Saya coba satu kali lagi. Pas banget adonannya. Ini dibuatnya sebelum kesini ya? Iya. Sebelum kesini jadi masih terasa begitu ya, masih lumer juga mozzarellanya yang ada di dalam. Nah itu tadi kita coba menu yang lainnya lagi. Yang paling recommended di ini selain itu apa lagi? Ada yang mozzarella stick coklat. Yang ini ya? Iya. Tapi nantilah ini belepotan ya. Sempat mau coba yang menu baru, Kak. Oke, menu barunya apa? Ini? Yang ini, Kak. Sebelum itu saya coba yang ini. Ini tadi namanya apa? Itu minimosa. Minimosa? Iya, topping tiramisu. Isiannya sama aja? Mozzarella. Mozzarella juga? Iya. Dengan dibalut dengan adonan roti? Iya. Hampir sama ya? Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tidak jauh berbeda ya. Tapi ini versi bentuk seperti ini aja ya. Hampir sama. Jadi kalau misalnya ada yang merasa kesulitan makan versi sticknya, pakai yang seperti ini aja. Bisa dimakan rame-rame juga. Bisa makan rame-rame. Sekali lagi. Oke.
Mantap. Kalian sejauh ini sudah membuka 4 tempat gitu ya? Iya. Untuk satu porsi seperti ini dihargai berapa? Harganya sendiri mulai dari harga 14.000 sampai 30.000. Apa yang membedakan dari harga 14.000 dengan 30.000? Yang beda isiannya, Kak. Kalau yang harga 14 itu dia cuma sosis. Kalau yang harga 30.000 itu kita pakai di menu baru yang isinya chicken mozzarella. Yang dibalut dengan kulit lumpia. Chicken mozzarella dibalut dengan kulit lumpia. Dari mana kalian terinspirasi menu baru ini? Terinspirasinya ya karena sering. Atau bereksperimen aja? Iya, bereksperimen saja. Dan kenapa kita tidak coba dengan varian yang isinya kita tambahkan ayam, sayur-sayuran begitu. Bisa dimakan rame-rame juga. Oke. Dalam setiap menjual ini kan di 4 cabang, di 3 cabang di Kota Makassar begitu. Itu di tempatnya masing-masing buka dari jam berapa ya? Kalau yang di Hertasning kita buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Terus kalau yang di Perintis kita buka dari jam 12 siang sampai jam setengah 10. Dan kalau yang di Jalan Pelita kita buka dari jam setengah 11 sampai jam 10 malam. Dari semua cabang yang sudah kalian buka, apakah kalian semua yang mengerjakan atau sejauh ini kalian sudah mengambil karyawan? Sudah ambil karyawan. Sudah ambil karyawan. Saat ini sudah berapa karyawan yang dipekerjakan? Karyawan itu sekitar 10 orang. Wow, tepuk tangan dulu buat mereka. Karyawannya sudah 10 orang ya. Luar biasa nih, 3 orang yang inspiratif ya. Perempuan-perempuan yang kemudian memiliki jiwa pengusaha ya. Nanti kita akan ulik lebih banyak lagi setelah jeda berikut ini. Masih ada satu menu ternyata. Menu terbaru dari mereka yang belum saya cicipi. Setelah jeda berikut ini akan saya coba. Tetap bersama kami di Sapa. Memiliki toko roti dan kue sendiri, aku harus selalu siap diandalkan. Kalau flu dan batuk datang, Stop Cold Cikupat Toangi. Dengan red ragi yang nyamang ditelan dan 4 kandungan zat aktif yang bantu redakan flu yang disertai batuk. Flu dan batuk reda, aku siap kembali diandalkan. Stop Cold Kuleni Patoangi. Menikmati berita menarik yang ingin Anda ketahui dari seluruh Indonesia bisa Anda lakukan di pagi hari tanpa perlu berkerut dahi. Halo, selamat pagi, kita jumpa lagi di Sapa Indonesia Pagi. Nanti akan kita hadirkan dan pembahasannya memang terus berseri di Sapa Indonesia. Bersama Bayu Sutiono, Timothy Marbun, dan Glory Oyong. Ikuti terus Sapa Indonesia Pagi, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Masih bersama saya Hendra Bakti dan juga masih bersama dengan owner dari brand Makananku yang saat ini sudah memiliki 4 cabang di beberapa daerah. Tadi kita sudah icip-icip beberapa menu, nanti yang menu terbarunya lagi juga akan saya coba begitu ya. Sejauh kalian menjalani usaha kuliner, apa yang menjadi tantangan? Mungkin yang di ujung bisa menyebutkan, apa ya tantangan kalian sebagai pengusaha kuliner sejauh ini? Lebih ke naik turunnya penjualan. Terus lebih ke apa ya, kayak semacam mungkin lebih deliverynya juga, delivery. Terus lebih ke bagaimana memanage karyawan biar bisa lebih mengerti cara penjualannya begitu. Karena kan tapi kadang sampai sejauh ini kalian masih turun langsung nggak di 3 cabang yang ada di Makassar ini, atau kalian hanya mengontrol begitu? Kalau sampai sekarang sih kalau ada yang lagi berhalangan kita yang turun langsung, atau kita juga terkadang berkunjung. Oke, baik. Di sini masih ada satu menu terbaru yang diluncurkan oleh teman-teman nih ya dari Makananku. Sekali lagi saya tadi lupa, yang jelas isiannya ayam. Ya, namanya apa? Chicken mozzarella. Oke, kita coba cicipi. Isiannya benar-benar ayam. Coba kita cek. Bismillahirrahmanirrahim.
Bisa dilihat ayamnya dicincang kayaknya nih ya. Iya. Benar ya? Iya. Oke. dicincang. Terasa ayamnya dibalut dengan kulit lumpia. Oke. Itu pada umumnya udah banyak yang tahu rasanya ya. Jadi Kak, ini menunya ini semua menunya lebih enaknya lagi dinikmati saat lagi hangat-hangatnya. Karena mozzarellanya itu lebih lumer. Benar. Dan ada sensasi tersendirinya gitu. Apalagi kalau dinikmati bersama orang yang lagi disayang-sayangnya ya. Oke. Menu terbaru dari makananku tidak kalah enak dari yang sudah ada begitu ya. Jadi patut untuk dicoba. Nah, sekarang kalian selain membuka 3 outlet yang ada di Makassar, kalian juga menjajakannya melalui ojek online begitu? Iya, betul. Oke. Sejak kapan? Sejak Desember ya. Desember sudah mulai masuk di GrabFood. Oke. Terus daftar di GoFood, Gojek. Dulu waktu awal-awal kalian langsung membuka stand atau menjualnya hanya dari rumah aja? Awalnya rumahan. Dari awal buka sampai bulan 4 kita rumahan. Terus sampai buka Arapala Food City baru kita pindah ke outlet. Oke. Satu pertanyaan yang akan saya ajukan dan saya serahkan kepada kalian mau menjawab atau tidak. Jika tidak juga saya hargai. Oke. Sejauh ini kalian udah memiliki 4 outlet. Sebagai inspirasi mungkin buat pemirsa begitu. Omset yang kalian dapatkan sejauh ini berapa sih? Mau ngomong? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Berarti itu artinya saya menanyakan, kalau itu tidak ingin dijawab, saya ingin menanyakan dalam sehari bisa laku berapa? Kalau sehari dalam semua outlet ya, bisa lebih dari 100-an. 100 bungkus seperti ini? Iya. Oke, 100 bungkus dari 4 outlet ya dalam sehari. Harganya sekali lagi dari 14.000 sampai 30.000. Oke, 14.000 sampai 30.000. Oke, baik. Sekarang waktunya kalian mempromosikan usaha kalian. Di mana saja tempatnya, cara pesannya, silakan sampaikan. Kalian bisa datang langsung ke outlet kami yang ada di Jalan Aropala. Yang pertama Jalan Aropala, terus yang kedua di Jalan Perintis Kemerdekaan Teras Alfa Midi, terus yang ketiga Jalan Pelita Raya, dan yang untuk di luar kota Makassar kalian bisa kunjungi kita di Taman Karema di Kabupaten Mamuju. Oke, nama media sosialnya? Kalian bisa cek kita di Instagram Makananku MCN dan boleh order via online melalui GrabFood dan Gojek Indonesia. Sampaikan kontak person yang ada yang ingin kontak sampaikan. personnya ada di kotaknya, jadi langsung pesan saja untuk langsung dapat pesan saja ya. kontaknya langsung. Media sosialnya Instagramnya apa? Makananku.mcn. .mcn. Iya. Oke, sekali lagi makananku.mcn. Oke, terima kasih para pengusaha-pengusaha wanita yang sukses saat ini. Dari mereka kita bisa belajar ketika keinginan kalian kuat, kemudian Anda eksekusi, hasilnya cukup memuaskan. Bayangkan 3 orang ini sebenarnya berada di zona nyaman. Mereka sudah punya pekerjaan di kantor-kantor di beberapa tempat perusahaan begitu ya, tapi mereka memutuskan untuk keluar dan membuat usaha dan sebagai bosnya, bukan lagi sebagai karyawannya ya. Terima kasih sudah hadir, semoga semuanya bisa menginspirasi kita semua ya. Saya Hendra Bakti menutup acara ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.